Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini tanggal 27 Februari 2021 kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di silaturahim Semangat Hijrah dengan keadaan yang baik, keadaan yang sehat walafiat, alhamdulillah. Kali ini program muamalah dibawakan oleh Mas Yafi. Saya profil singkat Mas Yafi, sebentar saya presentasi dulu ya. Profil singkat Mas Yafi, usia 35 tahun, nikah, anak 3 ya, masih kerja di BTN, mulai capak 2011 sampai dengan 2020 di internal audit. Untuk bekerja saat ini tidak dijelaskan di sini ya. Gimana Mas Yafi? Mungkin sambil sambil di ini. Angkatan saya juga masuk 2011, waktu itu UJT di Surabaya Mas. Betul sekali Mas. 2011. Oke, mungkin langsung dijelaskan ya. Sepertinya ini singkat banget sih. Silakan Mas. Itu profil singkat ya. Jadi ya nggak apa-apa Mas, semoga Mas. Oke, saya mulai ya izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini saudara-saudaraku semua nih, teman-teman waktu di BTN ya maupun setelah keluar dari BTN, alhamdulillah masih bisa. Suaranya agak kecil Mas, mohon maaf. Oh ya. Halo, tes udah lumayan Mas Taufik? Ya. Mohon izin saudara-saudara semua, senior-senior ya. Ini kali ini sebenarnya saya merasa nggak pantas sebenarnya untuk sharing di sesi muamalah hijrah ini ya, karena saya masih merasa banyak PR lah yang harus saya selesaikan ya, dan masih berproses semuanya, dan masih banyak kekurangan sebenarnya dalam proses hijrah saya. Mungkin ini sifatnya sharing, semoga sedikit banyak ada yang bisa diambil hikmahnya ya. Jika enggak mungkin mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kali ini sharing saya profil singkat, saya masuk di BTN tahun 2011 bareng Mas Taufik. Waktu itu kita melalui jalur ODP bareng Mas Taufik ya, OJT di Surabaya tahun 2011 ya. 2011. Ya betul, selama 6 bulan kurang lebih di sana ya. Jadi waktu di BTN memang di awal-awal saya sangat sangat antusias sekali, saya senang sekali karena memang bekerja di bank BUMN ya, dan di awal-awal memang tergambarkan insya Allah masa depan cerah seperti itu Mas Taufik ya. Ini mungkin slide berikutnya Mas Taufik, sambil saya paparkan singkat untuk ketika saya di BTN seperti apa ya. Minta tolong di next Mas Taufik.
Nah ini saya cuplik sedikit lah foto-foto saya waktu di BTN ya. Jadi di BTN secara pekerjaan maupun keluarga sebenarnya saya sangat menikmati ya. Ini karena di BTN pun pertama kali saya bisa naik pesawat ya. Waktu OJT maupun berhubung saya di internal audit divisi yang memang tugasnya setiap bulan kurang lebih kita keluar kota ya. Ini waktu di bandara, terus juga ini waktu bareng teman-teman cabang syariah ya di Batam, kita habis exit meeting ya seperti. Terus juga yang foto yang ini yang pakai jaket merah ini waktu pendidikan sebenarnya ini intinya sama menggambarkan bahwa di BTN itu alhamdulillah saya dapat dapat semua lah ibaratnya dari sisi keluarga ada, dari sisi pekerjaan pun juga materi juga ada ya, bahkan refreshing pun juga ada ini sambil ini ada event-event yang tiap tahun ya ulang tahun di BTN. Prinsipnya memang kalau kita melihat dunia saja tidak ada alasan sih untuk saya resign dari BTN ya, untuk melihat dari sisi materi ataupun keduniawian ya. Ini selama 9 tahun ini kurang lebih memang intinya saya banyak dapat plusnya lah di BTN. Cuma memang selain ini juga minta tolong next Mas Taufik. Oke. Nah ini ada beberapa hal sih yang kenapa kok akhirnya saya mutusin untuk resign ya. Resign saya kurang lebih TMT di bulan Mei 2020. Nah ini selama di BTN dan kehidupan sehari-hari, alhamdulillah saya ini sih ketika Sabtu pagi pun saya di komplek tuh ada kajian rutin ya, habis ini subuh ya, sholat subuh ya. Nah itu utamanya sih ini ketika kita coba belajar tahsin ya sama artinya gitu. Ini saya nemui 2 surat ini yang 2 ayat ya di surat Al-Baqarah yang benar-benar waktu itu seolah-olah menjadi petir di siang bolong bagi saya. Jadi ayat 275 tentang riba ya, yang intinya di sini saya ambil petik bahwa intinya Allah mengharamkan riba ya dan menghalalkan jual beli. Terus juga kalau kita tetap pada riba sama saja kita melawan Allah dan Rasulnya. Nah di sini saya sempat berpikir panjang waktu itu juga, saya tanya ke Pak Ustadznya, intinya apa yang sedang saya jalani selama ini ternyata bukan di jalan yang benar ya, intinya belum pada track yang sebenarnya seperti yang seharusnya kita ditugaskan seperti apa sebagai manusia. Karena ketika saya selanjutnya pun juga baca-baca buku ya tentang apa tujuan manusia diciptakan itu untuk apa, memang juga salah satunya memang utamanya untuk ibadah gitu ya. Nah ibadah ini saya rasa kalau saya tetap di BTN sepertinya akan banyak halangan ya, atau akan saya punya kendala nanti di akhirat seperti itu. Yang berikutnya juga saya ketika di BTN kan ada ini ya kajian di Masjid Al-Ihsan ya, Menara BTN. Itu khususnya yang saya tangkap itu dari Ustadz Ihsan Tanjung ya, yang selalu sih saya tangkap bahwa beliau menyampaikan bahwa kita di akhir zaman ini ya, di zaman-zaman sekarang ini itu banyak orang yang intinya pagi beriman sore kafir gitu ya. Nah pagi beriman sore kafir ini saya mengartikan bahwa bisa jadi kita pada suatu kondisi kita seolah-olah beriman, tapi ketika kita menjalankan pekerjaan kita ataupun bermuamalah itu ternyata kita tidak menjalankan perintah Allah ya, sehingga bisa diartikan ke dalam tidak menuruti dan bisa risiko kafir gitu. Nah ini sangat beberapa Al-Quran di surat ini dan hadis ini menjadi ini ya acuan saya sih, menjadi pengingat saya selalu kenapa harus resign dari BTN. Selain itu mungkin juga nggak saya cantumkan di sini juga mungkin ada ini sih yang mungkin tanpa disadari ya, yang teman-teman yang udah hijrah duluan itu
secara nggak langsung menjadi semacam teladan bagi saya ini. Contohnya mungkin Mas Taufik ini, kan hijrah duluan ya, dibandingkan saya ya. Nah itu sebenarnya waktu Mas Taufik hijrah, saya cukup kaget sebenarnya. Kenapa ini Mas Taufik hijrah gitu kan? Nah itu saya dapat info dari teman yang lain juga. Oh ternyata memang masalah riba, dan saya sih melihat bahwa apa yang Mas Taufik putuskan maupun jalani inilah cukup bagi saya cukup salut ya, dan menjadi contoh ya. Intinya belum terlalu ada pengganti atau apa gitu. Setelah dapat kajian ini, saya mulai ambil langkah sih. Saya coba perkuat referensi ya. Mungkin Mas Taufik bisa naik. Saya coba cari-cari referensi tambahan ya, baik dari selain kuatkan niat, saya dari kajian-kajian online ya. Saya cek di YouTube itu tentang riba ataupun hijrah gitu ya. Nah ini saya kebetulan waktu itu dapat kajian dari Ustadz Abdul Somad tentang proses hijrah ya, atau tentang riba itu seperti apa gitu. Nah yang saya tangkap waktu itu memang hijrah ini bagi sebagian orang sifatnya nggak selalu sama ya. Ada yang bisa cepat ya, ada juga yang butuh proses. Nah waktu itu saya memang tergolong yang punya niat bahwa memang saya intinya harus hijrah, tapi memang saya butuh proses waktu itu. Tapi apa yang saya yang saya pahami waktu itu, pokoknya nggak mau tahu gimana caranya. 1 atau 2 tahun ke depan saya udah harus resign dari PTN. Nah itu awalnya saya belum tahu gimana caranya ya. Setelah saya kuatkan niat itu, saya coba bikin plan tadi yang 1-2 tahun harus udah resign ya, dengan segala kendala yang ada gitu. Akhirnya saya menyusun beberapa plan, baik dari sisi apa yang harus saya lunasi seperti KLK ya, atau alternatif pekerjaan yang harus nanti saya jalankan setelah di BTN. Itu plan yang saya lakukan. Terus kemudian juga ketika di akhir-akhir BTN itu memang saya coba bersahabat dengan Al-Quran lah, dekat dengan Al-Quran. Jadi ketika akhir tahun ya, ketika di internal audit biasanya waktunya agak ada waktu luang lah. Nah itu saya coba istilahnya kayak ikut pondok lah ya, tapi cuma seminggu 2 minggu lah. Nah itu di situ saya bertemu sih dengan sahabat-sahabat yang dekat dengan Al-Quran, yang sedikit banyak memberikan pandangan lah dari bahwa kita itu hidup nggak cuma dunia saja, tapi harus ada bekal akhirat yang harus kita siapkan sebanyak-banyaknya gitu. Nah di sini saya banyak berdoa waktu itu di situ untuk diberikan kemudahan sama Allah nih untuk proses resign saya seperti itu. Untuk poin berikutnya, selain ini saya juga ikhtiar saya memang next Mas Taufik. Oke. Ya. Ikhtiar yang saya lakukan ini kayak kemarin saya tangkap dari Mas Ogis ya, usaha atau profesional ya. Nah ini yang saya jalankan memang agak berbeda, tapi saya jalankan coba dua-duanya nih untuk usaha dan profesional. Walaupun mungkin di pelaksanaannya perlu mungkin nggak bisa maksimal di salah satu sisi ya. Nah yang usaha ini saya melakukan usaha di bidang nelayan ya, kapal ikan ya. Karena memang mungkin next Mas Taufik, di slide berikutnya. Nah ini untuk usaha kapal ikan ini waktu itu saya punya gambaran kenapa harus usaha ini, karena pertama dari sisi lingkungan ya, saya berasal dari keluarga yang backgroundnya nelayan di kampung saya di Jawa itu termasuk kampung nelayan ya, jadi rata-rata sih hampir 95% pemuda ataupun laki-lakinya bekerja di sektor nelayan ya. Nah itu terus juga selain juga masukan dari orang tua, saya ini akhirnya
memutuskan untuk memulai usaha ini kapal nelayan. Terus juga selain itu juga dia punya kemaslahatan si usaha padat karya, karena ketika kita ada kapal ya atau perahu, di situ membutuhkan kurang lebih 12 sampai 15 ini ya ABK ya, anak buah kapal. Di mana karena saya punya banyak saudara ataupun teman di kampung, jadi selain bisa usaha buat saya, tapi juga bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu. Nah, itu akhirnya saya putuskan untuk usaha kapal nelayan. Tapi memang keterlibatan saya di sini karena saya di Bekasi ya, tinggal di Bekasi. Jadi agak nggak 100%. Jadi saya ini semacam aktif memberikan modal ya ke keluarga atau orang tua saya untuk memantau nih. Waktu itu kita putuskan untuk bikin atau menggalang kapal sendiri ya. Jadi waktu itu saya pesan ke sepupu saya yang kebetulan memang dia usaha di bidang galangan kapal. Nah, ini memang prosesnya sendiri. Kalau untuk menggalang waktu itu memang butuh waktu sih agak lama ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi apa yang saya mulai waktu itu memang agak berproses, jadi nggak langsung bisa menghasilkan. Terus juga plus minusnya ada beberapa sih, karena memang namanya usahanya, jadi ada beberapa kelebihan maupun kekurangan yang dialami ya. Contoh misal plusnya jadi bermanfaat bagi lingkungan sekitar, terus juga untuk ikan ataupun hasil laut itu banyak yang banyak membutuhkan juga. Ya insya Allah sih inilah kalau kita mau jual tuh gampang ya. Tapi minusnya memang dia kadang tergantung sama cuaca. Jadi kalau cuaca lagi kayak kemarin yang banyak angin, banyak hujan, itu kan di laut juga ombak besar itu. Itu untuk kapal-kapal yang ukuran kecil atau di bawah 30 gross ton ya, itu bisa saja melaut, tapi ada resiko mungkin tenggelam atau resiko yang lain. Jadi cukup beresiko sih untuk sisi kalau ketika cuaca buruk ya. Kecuali kapal kita ukuran yang di atas 30 atau 50 gross ton itu walaupun ombak besar, insya Allah sih masih bisa usahakan untuk tetap mencari ikan seperti itu. Nah, ini ketika usaha kapal ini memang setelah saya jalani ada beberapa sih hal yang saya coba evaluasi. Jadi memang ketika nelayan atau kapal ini setelah melaut, dia pulang ke tempat pelelangan ikan kan dijual. Nah, itu ada mau nggak mau itu harus dilempar lah, ibaratnya harus dijual ke tengkulak atau penjual ikan. Nah, itu harganya memang ini nggak bisa banyak tawar-menawar lah, lebih condong ke terima jualnya berapa dia menghargai gitu kan. Nah, akhirnya ketika yang kapal-kapal yang pulang atau yang mendarat itu banyak jumlahnya, otomatis suplai barang melimpah gitu ya, dan permintaan lebih sedikit, akhirnya harga murah. Ataupun sebaliknya, ketika kapal yang pulang itu sedikit, penjual banyak yang memerlukan ikan, jadi akhirnya harga lebih mahal gitu. Nah, ini masih terjadi fluktuasi harga di pasar gitu. Ngelihat kondisi ini memang saya sempat punya pandangan sebenarnya untuk ke depan, seperti saya punya pungan ikan di freezer, jadi bisa dijual dengan harga yang lebih stabil, atau saya ekspansi ke penjualan ikan ya, rencana seperti itu. Tapi itu yang saya lakukan masih sebatas wacana ataupun rencana ke depan, karena saya keterlibatan di sini memang tadinya memang nggak 100% sih, karena sehari-hari saya untuk pekerjaan saya lebih fokusnya ke profesional. Mungkin bisa di next Mas Taufik.
untuk profesional. Ya, ini untuk profesional ini sebenarnya saya alternatif juga ketika mau hijrah. Tadi yang usaha yang kapal itu dan yang profesional ini. Nah, yang profesional ini saya melakukan beberapa langkah sih, seperti update info lowongan ya, baik di sosial media ya maupun grup-grup Telegram ataupun WA. Jadi ketika ada lowongan yang kira-kira sesuai dengan kompetensi saya coba daftar. Nah, waktu itu sih saya ini ya dapat info dari grup yang mungkin salah satunya Pak Wawan yang share ya tentang lowongan auditor, karena saya background auditor, jadi ada lowongan auditor di perusahaan BUMN lain juga. Nah, intinya proses saya beralih ke pekerjaan lain itu memang butuh waktu sih, hampir lama juga, 6 sampai setahun juga, akhirnya baru diterima ya di perusahaan lain gitu ya. Dan sekarang saya alhamdulillah sih sehari bisa tadi bisa resign, terus juga sehari udah dapat alternatif pekerjaan selain dari BTN. Nah, secara aktivitas memang saat ini ya lebih banyaknya di perusahaan yang baru itu saya. Jadi mungkin untuk sharing muamalah tadi keterlibatan saya kurang 100% ya, karena itu semacam saya sebagai pihak yang investornya ya, atau ngasih modal yang menjalankan di rumah di lingkungan keluarga saya dan tetangga gitu. Cuma kita ada bagi hasil seperti itu. Kurang lebihnya mungkin seperti itu, saudara-saudara semua. Mungkin kalau ada yang masih perlu dipertanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Mas Yafi. Tadi yang terkait kapal itu sebenarnya bikin kapal, nyewain kapalnya, atau usaha penangkapan ikan? Yang saya lakukan sebenarnya usaha penangkapan ikan, Mas Taufik. Cuma usaha penangkapan ikan. Cuma memang kan perlu ini ya, perlu kapalnya ya. Nah, kapalnya sebenarnya ada dua alternatif sih waktu itu. Kita mau bikin sendiri atau mau beli kapal yang bekas ibaratnya ya, yang bekas pakai gitu. Masing-masing sih ada plus minusnya. Kalau kita bikin, plusnya ya kapalnya baru, kondisi baru, dan barang lebih lebih mumpuni lah ibaratnya. Cuma minusnya dia butuh waktu lama. Tapi ketika kita beli kapal bekas, plusnya kita bisa peroleh itu dalam waktu yang lebih cepat. Cuma minusnya mungkin ada beberapa yang perlu kita perbaiki atau kita renovasi. Nah, intinya tapi di penangkapan ikan sih. Oh ya, oke. Dipersilakan jika ada yang bertanya. Pertanyaannya bebas ya ini. 30 orang ini yang hadir. Alhamdulillah rame. Monggo Bapak, Ibu, Mbak, Mas. Kalau bismillah, kalau belum ada saya dulu. Mas Syafi, saya Ambar Wahyu, Mas Syafi. Nah, ya. Waalaikumsalam Pak Ambar. Waalaikumsalam. Saya belum bisa menampakkan diri karena saya masih diisolasi ini. Oh, cepat sembuh Pak Ambar ya. Keluar dari rumah sakit, saat ini masih di karantina di Pusdiklat. Tapi alhamdulillah kondisi sudah membaik. Saya tertarik yang Mas Yafi bilang tadi, semacam nyantren seminggu itu, Mas Yafi ya? Iya Pak
Ambar? Antrean seminggu itu tiap bulan ada atau nanti mekanismenya seperti apa ya? Karena kalau menurut saya entry point-nya untuk menguatkan niat dan iman, salah satunya masuk ke pencucian 1 minggu atau berapa hari gitu. Informasinya ternyata ada yang bisa ngasih info kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa biayanya, di mana tempatnya, dan apa yang harus dilakukan dan persiapkan sehingga misalkan cuti itu ya bisa seminggu. Terima kasih pencerahannya Mas Yafi. Makasih Pak Ambar untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk yang semacamnya antrian seminggu itu, saya waktu itu awalnya memang ini ya dapat info dari media sosial ya, online ya. Itu ada di Instagramnya maupun ada websitenya Pak Ambar. Jadi itu ada Yayasan Karantina Tahfiz Nasional ya Pak Ambar ya. Itu dia ada lokasinya di Kuningan, dan itu sih secara normal dia setiap tahun membuka untuk untuk bagi umum lah, masyarakat umum untuk yang mau menghafal Al-Quran. Nah di situ tidak dibatasi pesertanya ya, tidak dibatasi baik dari sisi umur, jadi yang ada di situ dari umur SD, anak-anak SD ya, sampai dengan orang-orang tua udah pensiunan itu ikut semua di situ, bercampur baik perempuan maupun laki-laki ya, tapi dipisahkan sih. Cuma intinya secara umur nggak dibatasi. Dan programnya pun juga kita bisa milih. Jadi kita secara default tuh program menghafalnya ataupun karantinanya selama 1 bulan. Tapi ada juga program turunannya kalau kita waktunya terbatas ataupun kita pekerja ya yang mengambil cuti, itu kita bisa mengambil 7 hari, 14 hari ya, dan intinya fleksibel, bisa diatur sesuai dengan kondisi kita. Nah waktu itu saya ngambil yang seingat saya sih 2 minggu ya, 2 minggu. Di situ kita tinggal semacam di pondok, dan di kamar saya tuh waktu itu ada 4 orang ya, ada 4 orang. Itu semuanya senior, secara umur senior saya sih, jadi 45 ke atas ya secara usia. Cuma memang beliau ini pun juga background pekerjaannya juga bermacam-macam. Ada yang developer juga ada, developer dari Padang sih waktu itu. Terus ada juga yang tadinya dia direktur kayak leasing ya. Cuma beliau udah mutusin untuk hijrah, jadi waktu itu udah keluar dari direktur leasingnya dan buka usaha baru di perjalanan haji atau apa. Intinya backgroundnya macam-macam Pak Ambar. Cuma kita bisa mengambil program baik seminggu, 2 minggu atau sebulan sesuai dengan waktu kita. Terus di situ kita diajarin sih bagaimana kenapa kita harus menghafal Al-Quran ya. Terus teknik-tekniknya seperti apa agar kita lebih mudah mengingat ya. Terus juga waktu-waktu yang tepat untuk menghafal itu di jam-jam berapa gitu ya. Itu diajarkan semua. Dan di situ juga secara lingkungan kita di setting sih untuk disiplin ya. Jadi ada jam-jamnya kapan harus tidur nih, jam 9 malam harus tidur, terus jam 3 harus bangun, tahajud, terus ngafalin, sholat subuh, terus ngafalin lagi sampai jam 7, sarapan, terus lanjut lagi ngafalin lagi sampai jam 12, seterusnya Pak Ambar. Jadi selama 24 jam itu kita waktunya sebagian besar digunakan untuk menghafal, dan hasilnya pun bervariasi memang hasil hafalannya ya. Dari setiap umur yang ada itu bervariasi. Ada yang menghafalnya sehari bisa kalau kayak yang umur agak seperti saya ke atas tuh mungkin sehari paling bisa 1 sampai berapa ya, sampai 8 halaman lah kurang lebih ya menghafalnya.
Tapi kalau dari sisi umur yang masih kecil-kecil ataupun masih remaja itu cepat sekali Pak Ambar. Jadi targetnya mereka sebulan bisa hafal 30 juz gitu. Nah, ketika mingguan itu biasanya ada evaluasi mana nih santri yang hafalannya terbaik di minggu itu. Nah, itu ada semacam kayak apa motivasinya lah, seperti apa sih cara dia menghafalnya gitu. Jadi menjadi motivasi bagi kita juga untuk lebih semangat lagi Pak Ambar untuk menghafal Al-Qur'annya Pak Ambar. Kurang lebih seperti itu Pak Ambar. Untuk waktunya mungkin nanti saya bisa share ini ya Pak Ambar, websitenya ya. Jadi informasinya ada di websitenya semua, kapan dia dibuka ya untuk pendaftarannya Pak Ambar. Terima kasih Pak Ambar. Oke, makasih Mas Evi. Oke, persilakan bagi yang lain untuk bertanya. Assalamualaikum Mas Safi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Ya, sebelum nanya ke Mas Safi ini kepada teman-teman Mas Ambar atau teman-teman yang lain yang sedang isoman ya, atau isolasi mandiri atau isolasi di Pusdikat, semoga diberi kesabaran ya, dan juga Allah beri kesembuhan untuk bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah. Nah ini Mas Safi, peluang apa yang bisa kami tangkap dari usaha ikan ini di Bogor Mas Safi kira-kira ya? Baik Pak Arif. Ya. Ya, jadi sebenarnya Pak Arif seperti tadi yang coba saya tuliskan Pak Arif ya, yang visi ke depan Pak Arif. Jadi di daerah saya itu di Batang ya, di Jawa Tengah itu termasuk penghasil ikan lah untuk daerah Panturanya ya, sisi utara. Jadi untuk sisi suplai ikan itu ya insya Allah sih selalu ada gitu ya. Nah selain itu juga saya melihat di lingkungan sekitar juga banyak yang bekerja sebagai atau bikin usaha di tadi penjualan ikan ya. Dia ada order nih misalnya di luar kota, baik di kayak Palembang ya atau Sumatera, daerah lain yang membutuhkan ikan, kadang pesannya ke tempat tetangga saya nih. Jadi kalau saya melihat memang beberapa tetangga saya itu yang sudah sukses lah Pak Arif ya. Jadi dia setiap hari atau setiap berapa hari sekali itu selalu menyuplai atau mengirimkan ikan nih ke daerah-daerah yang udah punya kerjasama sama dia gitu. Dan ini sih saya melihatnya sebagai peluang sebenarnya untuk kalau mau dikembangkan ya, ketika kita punya channel, ibaratnya punya channel untuk distribusi hasil laut maupun pasarnya gitu Pak Arif ya. Jadi yang saya pikirkan waktu itu juga ketika anggaplah ada, ini saya punya banyak nih teman-teman atau saudara-saudara di BTN ya, yang seluruh Indonesia kan ada ya. Ya misalnya ada di daerah Bogor nih Pak Arif, ataupun daerah yang lain yang Jabodetabek lah ya misalnya ya. Ya betul, Jabodetabek misalnya butuh ataupun mau usaha ikan. Nah kalau memang bisa kita semacam kayak kerjasama Pak Arif ya. Jadi saya mungkin yang coba usaha atau bagian dari sisi suplai ikannya gitu, ngambil ikan dari Jawa terus dikirim ke Jabodetabek misalnya. Itu peluangnya sebenarnya masih terbuka lebar gitu Pak Arif. Cuma memang tapi saya belum sempat lakuin ya, karena memang aktivitas sehari-hari saya masih di kantor saat ini, di kantor yang baru seperti itu. Tapi itu masih ada niatan sih untuk ke situ, untuk misalnya nanti saya dapat channel ya, atau misalnya Pak Arif ada yang ini, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang lain ya yang kira-kira ada potensi untuk bisnis di hasil laut ini, mungkin bisa ini sih Pak Arif, bisa
geluti bersama gitu untuk lebih ininya ya lebih serius lah ibaratnya seperti itu. Mas itu ikan asin. Ikannya bermacam-macam Pak, tapi intinya dari hasil laut Pak ya. Jadi nggak cuma ikan, juga sebenarnya ada cumi-cumi juga, udang juga, bervariasi Pak. Memang waktu saya sempat coba komparasi sih antara harga ikan ataupun harga udang atau cumi di tempat saya di Batang itu dengan di Bekasi misalnya, itu memang kalau saya lihat ada selisih harga yang lumayan sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung ya. Jadi hampir 50% lebih lah selisih harganya gitu. Ketika anggaplah dipotong untuk biaya operasional atau biaya pengiriman ataupun bagi hasil misalnya ada kerjasama, itu sih saya melihat sekilas masih ada labanya seperti itu. Tapi memang itu ikannya masih segar nggak Mas? Apa ikan beku nanti Mas? Itu kan setiap hari di tempat pelelangan ikan ini Pak Arif ya, ada dari nelayan atau kapal yang mendarat, nah itu langsung dibongkar ya di situ. Jadi Itu dari ikan itu masih segar ya? Ya, masih segar. Cuma ketika untuk proses pengirimannya kan misalnya di truk atau di ini kan butuh ini ya, dikemas pakai pendingin atau apa gitu biar tetap bertahan gitu. Cuma positifnya memang jarak dari Batang ke Jabodetabek kan sekarang udah ada tol, jadi nggak butuh waktu lama lah, paling 5 jam 6 jam mungkin udah sampai lah ke Jakarta sih kalau kita mau ini ya hitung-hitung jarak maupun waktu seperti itu Pak. Kalau misalnya nih ada beberapa kawan ya, misalnya di Bogor atau di Tangerang atau di Bekasi atau di mungkin sekitar Jakarta gitu ya, ada yang bisa menjadi tempat tujuan Mas Yafi kirim. Jadi Mas Yafi bisa sekali kirim satu truk atau angkutannya apa, bisa langsung jangkau itu beberapa tempat itu. Ya, gitu ya Pak Arif. Sebenarnya yang waktu itu saya jadi kendala pertama, memang saya waktu itu mikir belum punya channel Pak Arif ya, belum punya channel yang untuk lempar. Jadi hanya kuat dari sisi supply aja. Jadi mikirnya kalau kita kirim barang tapi nggak ada yang pasarnya, agak kendala di situ. Jadi mungkin kalau memang ada pasarnya ataupun ada rekan ya di sini, sebenarnya mungkin insya Allah sih bisa coba lebih seriusin lagi Pak Arif untuk untuk implementasinya ataupun untuk real coba bisnisnya seperti apa Pak Arif. Ya, itu kita pikir bareng-bareng Mas. Ya, memang waktu itu sebenarnya ini Pak Arif, waktu itu sempat sama teman-teman yang di BTN juga sih, yang mungkin sama-sama punya niat hijrah, sempat membahas itu juga ya. Cuma memang ya lagi-lagi kan kendalanya kalau kita lagi di aktif sehari-hari di pekerjaan gitu, untuk fokusnya agak kurang. Jadi kadang kita semangat membahas itu kadang juga lupa nih karena aktivitas pekerjaan sehari-hari. Nanti mungkin kalau ada waktu mungkin kita bisa ini Pak Arif ya, coba sharing bareng atau apa, mungkin barangkali bisa diseriusin untuk usaha ikan ataupun hasil laut lainnya Pak Arif. Iya. Ya itu misalnya untuk teman yang domisili di Cirebon, siapa yang kira-kira ada arah ke situ gitu kan. Terus nanti ke barat lagi misalnya daerah misalnya di Cikampek atau sekitar Cikarang, siapa Bekasi, naik lagi Jakarta ya. Nah, itu satu jalur satu jurusan sehingga sekali angkut bisa menjangkau beberapa tempat itu gitu. Kalau misalnya satu truk ya diterima semua mungkin berat ya.
Jadi mesti harus dibagi beberapa tempat itu. Selain juga selain juga nelayan di sekitar sini, ya misalnya di Indramayu atau Cirebon atau apa, mereka kan tetap mensuplai. Kayak di Indramayu saya pernah ke ini ya, ke daerah apa namanya itu ya, daerah pelabuhan itu. Mereka suplai ikannya juga ya cukup banyak kan itu untuk menjangkau Indramayu, Cirebon maupun Jakarta gitu. Nah ini apa namanya, beberapa opsi sih sebenarnya kalau mau menampung dan menyalurkan ikan gitu. Kalau dari Batang itu misalnya posisinya menguntungkan kan menjadi pilihan itu Mas Safi itu. Ini sekedar ini sih membuka pikiran aja untuk bagaimana menyalurkan produk dari Mas Safi itu. Monggo yang lain barangkali bisa nambahkan. Mas Syafi nambahin. Iya Pak Ambar. Ini masukan dari Pak Arif ini sangat bagus sekali. Artinya kan resource-nya dari Mas Syafi katakanlah ikan beku atau ikan asin atau ikan segar. Nah ini teman-teman ini kan pasti saya yakin di wilayah masing-masing punya pasar induk. Nah artinya kan ini gayung bersambut. Kalau misalkan ada yang tinggal di Kramat Jati, kalau bisa bercokol di situ, sewa satu ruko atau satu kios di pasar, nanti Mas Syafi bisa nyuplai satu mobil. Nanti di situ teman-teman yang ada di pasar induk Kramat Jati, misalkan Bekasi dan sekitarnya, itu bisa melakukan visibility study, survei pasar. Kalau memang itu kebutuhannya itu berani, kompetitif, karena kan ini langsung dari sumbernya ya Mas Syafi, kan langsung dari laut ya, tentunya harganya kan lebih murah. Nah itu selisihnya saya yakin pasti cukup bagus. Nah ini bisa tidak lanjutin nih Mas Syafi, itu baru satu pasar induk Kramat Jati, nanti main lagi di pasar induk Bogor yang Pak Arif bilang tadi, itu bisa tidak lanjutin Mas Syafi, bisa dihitung-hitung tuh. Oke. Iya, makasih Pak Ambar. Di sini memang saya butuh ini ya, butuh rekan ataupun mentor ibaratnya ya untuk tadi Pak Ambar sampaikan seperti visibility study ya, untuk kelayakannya ya. Walaupun mungkin dari hasil riset saya secara sekilas memang sebenarnya cukup layak untuk di ini. Karena memang kalau saya melihat realita tetangga saya yang usaha seperti itu, memang ini sih secara materi itu udah levelnya udah di atas seperti direksi di tempat kita, ibaratnya udah sisi dunia udah tenang lah ibaratnya seperti itu Pak Ambar, Pak Arif. Cuma memang kembali lagi tadi mungkin kalau ada waktu yang lain atau sesi lain mungkin bisa ini ya, dibahas bareng-bareng lah untuk kira-kira teman-teman yang punya potensi untuk menjual di lokasinya atau apa. Jadi mungkin nanti bisa kita ini rumuskan bareng-bareng seperti apa mungkin gitu ya Pak Ambar, Pak Arif ya, atau teman-teman yang lain. Silakan yang bertanya lewat chat, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya satu angkatan dengan Mas Wahyu. Sekarang sih posisinya saya masih aktif di BTN Plus. Satu cabang dengan Pak Satria, Pak Satria masih gabungin. Mungkin hanya sharing aja Mas. Saat ini mungkin saya dengan Mas Syafi mungkin satu jenis usaha, tapi saya berkecimpung di kolam ikan mujair ikan nila ya kalau orang Jawa, ikan nila dan ikan mas. Jadi memang dasarnya itu kita harus mencari link atau jaringan bagaimana kita memasarkan hasil dari usaha kita. Memang ada banyak kendala atau apalagi kalau di kota mau bagus memang mayoritas muslim.
apa ya, untuk memasarkan bisnis sudah potensi untuk penduduk ini kan rata-rata sangat menyukai apa ya, ikan-ikan yang memang masih segar dan laku dikonsumsi. Mungkin kalau saya kemarin memang kita potensi kerjasama dengan beberapa pasar-pasar yang apa yang menjual langsung. Jadi setelah kita panen, kita langsung ke penjual-penjual. Memang agak sulit untuk menawarkan, karena beberapa yang sebelum-sebelumnya juga memberikan suatu penawaran yang lebih rendah dari apa yang kita tawarkan. Tapi memang ya awal pertama kita memang agak turun, kasih selisih harga yang lebih di bawah dari yang pedagang yang lama, pemasok yang lama. Memang di awal saya agak kelimpungan juga, memang keuntungannya sangat kecil. Tapi lama-lama setelah mereka melihat cara kita berkomunikasi dengan penerima atau penjual, mereka langsung menerima kita. Dan rata-rata sekali panen itu, ya sekarang dia masih kecil sih, masih sekitar 10.000 ekor. Tapi nanti semakin lama akan saya tambahin. Karena ini baru putaran pertama untuk hasil kolam saya. Mungkin itu hanya sharing saja sih, karena memang paling utama adalah link untuk dapat menarik dari pedagang bahwa kita bisa masuk satu drop. Tapi kalau sudah mulai banyak dari pedagang-pedagang menerima dari apa yang kita pasokan, itu akan lebih mudah dalam hal pemasaran. Memang pertama untuk meyakinkan mereka agak susah, karena mereka selalu membanding-bandingkan. Oh Pak, ini kok Mas ini masih lebih mahal nih, Mas ini lebih murah nih ya. Ya memang komunikasi dengan pedagang itulah yang memang kita harus ambil hati sih, tapi kalau sudah link kita sudah enak, sudah banyak, kita meningkatkan hasil dari kalau saya pribadi, peternakan saya, perikanan saya akan semakin mudah, karena setelah saya panen mereka meminta kita, Pak bisa pasok berapa untuk bulan ini, apalagi dia sudah mau mendekati ke puasa dengan Lebaran, itu pasokannya sangat banyak. Suaranya kecil, Pak. Suaranya Eka ya? Iya. Jadi kalau sekarang sudah jelas ini, Mas. Iya. Sudah ada jelas ya. Jadi setelah saya mempunyai hubungan baik dengan istilahnya pedagang-pedagang mau membantu atau kerjasama atau mitra dengan mereka. Putus ya. Rencananya nanti kalau misalnya di bulan Lebaran, puasa, mereka akan minta lebih lagi. Jadi memang jaringan itu yang sangat-sangat membantu kita supaya hasil apa yang kita jual itu akan semakin lebih banyak lagi. Itu hanya untuk sharing saja sih, Mas. Terima kasih, Mas. Iya, terima kasih Mas Eka ya. Sharingnya ya. Jadi memang yang disampaikan Mas Eka juga benar juga ya. Jadi salah satu tantangan sebenarnya kalau bagi kita yang misalnya mau ini ya, bergelut di bidang jual beli ikan ini ya, atau masuk ke pasar. Jadi kalau kita langsung ke penjual seperti itu memang kendalanya seperti itu. Nah ini memang salah satu mata rantai lah ibaratnya yang harus kita pikirkan juga. Cuma memang waktu itu saya mikirnya saya dari sisi supplier misalnya Pak Arif ya, Pak Eka ya, dari sisi supplier, terus mungkin kalau ada channel yang bergerak di bidang menerima maupun menjual kembali ke end user atau konsumen, mungkin bisa tadi yang seperti Pak Amber sampaikan lah, bisa gayung bersambut gitu. Tapi ketika memang saya belum nemu yang tadi untuk pasar-pasar ataupun penjual yang udah bisa dimasukin ya, memang mesti ada kendalanya, karena di sana kan udah terbentuk ya pasarnya, udah ada
supplier existing lah ibaratnya, jadi harus bersaing di situ juga mungkin. Tapi makasih Mas Eka untuk sharingnya, mungkin bisa kita next mungkin bisa saya tanya-tanya lagi ke Mas Eka mungkin biar lebih ini lagi kalau mau serius menggelutin di sini ya. Makasih Mas Eka. Dipersilakan untuk yang lain. Bu Aris mana nih? Tadi udah antusias nih nunggu pemaparan Mas Yofi. Mas Yofi, kalau untuk itu Mas, kontak personnya mungkin barangkali rekan-rekan yang di sini kan terkait bisnis inquiry ya, rencana untuk bisnis terkait yang ikan-ikan itu kan nanti bisa dicari kontak person yang memang bertanggung jawab di usahanya itu ya. Kalau Mas Yofi sendiri kan sekarang fokus di profesional, saya yakin pasti nggak bisa fokus lah kalau ngurusin usaha itu, pasti susah juga sih membagi waktu usaha dengan profesional, agak berat, nggak bisa 100% gitu. Mungkin nanti ada kontak personnya Mas yang bisa dibagi-bagi. Next. Iya Mas Taufik ya. Iya, makasih untuk ini ya masukannya. Mungkin nanti. Jadi memang itu sih tadi seperti yang disampaikan di awal. Jadi karena sehari-hari saat ini saya di aktif yang pekerjaan yang profesional ya. Jadi yang untuk usaha tadi sih masih saya percayakan ke ini ya, ke saudara yang di Jawa lah ya. Datang ya Mas. Mungkin karena juga tadi saya intinya masih agak kesulitan tadi untuk melempar barangnya, jadi akhirnya saya belum pikirkan lagi karena ya sehari-hari masih bekerja secara normal lah, seperti di BTN itu kan. Cuma kalau ketika udah ada tambahan informasi seperti tadi, ada channel-channel yang mungkin bisa kerjasama, mungkin bisa ini ya saya seriusin lebih lagi lah daripada yang sebelumnya. Begitu Mas Taufik. Mas Rafi, izin tanya Mas. Izin Mas Rafi. Ya, saya bacakan pertanyaan dari chat dulu ya, mohon maaf ya. Mas Yofi, mungkin untuk langkah awal sebaiknya ada daftar jenis ikan yang bisa dipasok dan harganya, sehingga bisa dibandingkan dengan harga dari pemasok lain di wilayah masing-masing. Betul Mas Rafi. Ya, Pak Ambar ada tambah lagi Pak Ambar atau yang di chat aja? Betul, dari yang di chat teman-teman itu sangat betul sekali. Artinya langkah awal memang kita harus tahu dulu harga pokok produksinya kan. Kalau dari Mas Yafi katakanlah sekilo 6.000 misalkan gitu ya. Saya yakin dengan katakanlah 2 atau 3 jenis ikan misal, teman-teman langsung sweeping nih di Kramat Jati, naiknya bisa sampai berapa persen. Kalau dari Mas Hafi katakanlah 6.000 bisa 16.000, ya itu langsung bisa bermain, nggak perlu pakai hitung lagi, gitu, nggak mikir lagi. Itu langkah awal memang harus ada daftar harga tinggi. Kira-kira itu misalnya dari Mas Hafi itu orang tua Mas Hafi kira-kira per kilonya berapa? Nanti sampai ke tempat. Ya, hari saya yakin teman-teman sweeping tuh nyari kita atau market yang bisa di masing-masing pasar induk yakin berjalan. Mas Abi. Ya, ya baik Pak Ambar ataupun Pak Safril ya yang menanyakan ya. Jadi saya rasa sih sarannya ini ya bagus ya, saya terima ya. Intinya perlu saya list lagi lah ya jenis-jenis
ikan yang ada yang bisa dijual maupun harganya ya, walaupun memang harganya kan fluktuatif ya, tapi kan mungkin ada range-nya. Ya nanti coba insya Allah saya ini deh coba list ya. Karena memang sebenarnya waktu itu sempat mau ngelis juga, tapi dari sisi jenis-jenis nama-nama ikan sendiri, pertama dari sisi dulu orang Jawa kan agak berbeda nih penamaannya dengan secara bahasa Indonesia gitu ya. Jadi mungkin kayaknya perlu ini dulu saya coba sesuaikanlah yang nama-nama umum di pasaran itu seperti apa gitu, biar nggak salah nama atau apa ya. Mungkin tapi sarannya bagus, saya nanti ini coba list, kalau udah ada listnya mungkin bisa share ya ke rekan-rekan semua, ke teman-teman semua. Makasih Pak Ambar, Pak Safril. Ini ada pertanyaan dari Satria. Ini hampir sama ya. Assalamualaikum, Javi, izin bertanya mengenai kerjasama supplier ikan. Apakah sudah ada disiapkan sistem dari Mas Javi? Seperti contoh, misalkan kami ingin supply beberapa hasil ikan, karena kami juga harus menyesuaikan harga pasar di daerah kami. Ya intinya update harga setiap hari itu nanti ada apa enggak, seperti itu, terkait pengiriman ikan ke supplier. Ya, makasih Mas Satria untuk ininya ya. Memang ini yang saya sampaikan memang intinya sih masih rencana pengembangan ke depan ya, karena saya melihat potensi besar di situ. Untuk sistem sendiri memang sebatas masih yang penjualan ikan tadi masih rencana ke depan, jadi perlu saya matangkan lagi Mas Satria. Jadi yang saat ini berjalan memang dari usaha penangkapan ikannya dulu, untuk usaha penjualan ataupun supply tadi masih sebatas rencana dan lagi ini sih, coba saya persiapkan untuk lebih matangnya seperti apa. Dan itu pun memang tadi melihat kondisi pasarnya seperti apa untuk melempar produk-produk tersebut, Mas Satria. Terima kasih. Mas. Ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Agus Jamal, intinya apakah ada nantinya itu diferensiasi produk, dalam hal ini adalah frozen food. Jadi sudah diolah ke frozen food. Kalau ada, sepertinya ini sih, mungkin nanti rencana Mas Agus bisa jadi distributor di Jogja kayaknya, Mas. Amin. Ya, Mas Agus, makasih. Jadi untuk diferensi ini memang ini ya, kalau di lingkungan saya sendiri memang saat ini yang sudah ada itu semacam fillet ikan ya. Di situ pun juga udah ada home industrinya ya. Terus juga semacam bikin kayak kerupuk ikan gitu ya. Nah untuk yang frozen ini memang sepertinya sih peluang juga nih Mas Agus untuk kalau bisa dikembangkan ya, karena di lingkungan kami sih belum sampai ke frozen, tapi secara bahan baku sebenarnya bisa diproses ke frozen juga. Ya mungkin untuk di luar forum sih bisa coba kita lanjut obrolan lagi Mas Agus ya. Makasih Mas Agus. Insya Allah Mas dapat. Ya, Mas. Silakan bagian lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya nggak? Waalaikumsalam. Monggo Pak. Izin Pak Taufik
Pak Yafi. Sebenarnya bukan bertanya, tapi merangkum apa yang didiskusikan. Ini kan diskusi yang menarik kalau saya amati, mungkin setengah jam ya. Mohon maaf saya terlambat dari Pak Arif, Pak Ambar, kemudian Pak Agus. Tapi kalau nanti di luar forum saya ikut ya Pak Agus ya. Nah kemudian tadi siapa lagi, pokoknya banyak yang menarik. Kalau saya mengambil kesimpulannya sebenarnya sederhana, bahwa sebenarnya teman-teman ini siap untuk sirka, iya kan? Artinya terutama teman-teman yang masih ada di dalam, ini satu momen, satu kesempatan bahwa ada teman kita, bagian dari kita itu yang sudah mulai berani untuk punya usaha di luar. Nah ini kesempatan. Apa sih pilihannya untuk kalau dia resign, dia keluar, apa sih usaha berikutnya yang dia harus menjadi pilihan untuk nanti setelah resign mau ngapain? Nah, saya usul aja. Ini hal yang menarik bahwa nanti insya Allah siapapun teman-teman kita kayaknya harus belajar sirka. Ini penting karena ini hal yang sebenarnya teman-teman harus ketahui. Sebenarnya ini kan sudah hal yang lumrah atau hal yang biasa kita lakukan. Yuk kita joinan lah. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu ilmunya. Sesuatu yang benar itu seperti apa. Nah, nanti begitu ada masalah di tengah perjalanan baru ribut dan sebagainya. Nah, mungkin siapapun nanti silahkan yang punya channel ke ustadz-ustadz yang tahu terkait dengan sirkah ini. Ini menarik karena nanti ini bakalan menjadi cikal bakal lah menurut saya. Karena gini, kalau saya membaca teman-teman dari X-Bank yang komunitas yang lebih besar, mereka sebenarnya hampir sama kayak kita yang punya grup Semangat Hijrah itu. Kalau di Semangat Hijrah kan anggotanya pun sudah luar biasa ya, 200-an lebih. Nah, kalau di X-Bank kan sudah hampir semua kota lah. Nah, kalau di Jakarta Pusat sendiri, mereka sudah punya sirkah yang banyak. Jadi ini punya sirkah ini dengan ini dengan ini. Dan kalaupun dia nggak bersirkah, umpama katakanlah tadi Mas Yafi sudah punya usaha, dia ngerekrut teman-temannya yang masih ada di dalam. Jadi pokoknya saling tolong menolong. Ayo kamu daripada masih di lembaga itu, ayo ikut saya keluar untuk bekerja bareng di luar lembaga yang lama seperti itu. Nah ini usulan aja. Siapa tahu teman-teman punya istilahnya guru atau ustadz yang bisa ngajarin seperti itu. Mungkin Mas Agus punya pendapat. Ini biasanya kan orang-orang yang sudah lebih lama untuk berhijrah biasanya kan ini. Cuman kalau ini dilaksanakan, insya Allah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Termasuk tadi yang sampaikan Pak Ambar, wah ini begitu nanti ditentukan harganya, teman-teman sudah pasti akan mulai jalan. Nah itu kan itu istilahnya istilah pertanda lah. Mulai membuka diri kan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Yafi, Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Joni ya. Jadi sangat bagus yang disampaikan Pak Joni untuk pemaparan maupun usulannya mungkin untuk kita ya, untuk teman-teman di Hijrah mungkin intinya ada potensi Pak Joni ya, mungkin tadi sih bisa coba kita bareng-bareng lah seperti apa tadi dari sisi syirkahnya atau muamalah secara Islami seperti apa, biar kita juga sama-sama sejalan lah sesuai syariat. Makasih Pak Joni. Nah, Pak Taufik. Iya, ini ada
pertanyaan dari Bu Irma. Usahanya Mas Davi lokasi di mana ya? Domisili sekarang di Kalimantan dan Jakarta ya? Ya silakan Mas. Ya, makasih Mbak Irma. Untuk yang pertama, untuk usaha sendiri, ini usahanya sih di Batang ya, di Jawa Tengah, usaha yang tadi kapal ikan ya. Untuk domisili saya saat ini sih masih di Bekasi, alhamdulillah, bukan di Kalimantan. Memang dulu sempat ada rencana sih mau ada karena mungkin saya cerita juga deh. Jadi ketika saya resign kan saya diterima di tempat baru dan waktu itu memang rencananya mau ditempatkan di Kalimantan. Nah, waktu mau ditempatkan di Kalimantan ini sebenarnya sih waktu itu secara pribadi saya senang lah mendapat pekerjaan baru, tapi sempat berpikir juga di Kalimantan nih jauh sama keluarga ya. Dan waktu itu pun juga istri sempat ini juga ketika dengar kabar itu sempat seharusnya senang, malah dia sempat kayak mau nangis lah ya ibaratnya ya. Karena lagi hamil posisi ya dan mau berjauhan ya. Tapi ketika intinya saya sih tetap bersyukur sama yang di atas ya, bahwa saya dapat udah dikasih kesempatan ya untuk resign dari BTN di tempat yang baru, walaupun penempatannya di mana saya coba syukuri waktu itu. Cuma ketika pada prosesnya ternyata di perusahaan baru saya itu ada setelah saya coba nego-nego secara halus, alhamdulillah sih dirubah penempatannya dari Kalimantan ke Jakarta gitu Mbak Irma. Jadi saat ini alhamdulillah masih domisili di Bekasi lah, di Jabodetabek. Makasih Mbak Irma. Dipersilakan bagi yang lain bertanya. Kalau Mas Davi dulu waktu resign itu prosesnya berapa lama Mas dari pengajuan gitu Mas? Untuk proses sendiri sebenarnya ketika saya mau resign itu ketika saya nyatakan diterima sih di perusahaan baru itu ya. Itu memang perusahaan baru itu membutuhkan semacam persyaratan ya. Salah satunya ada surat keterangan kerja nih dari tempat yang lama. Nah, waktu itu saya memang awalnya prosesnya masuk sounding dulu nih secara secara baik-baik lah ya ke ketua tim saya ataupun ke kepala divisi saya ya. Memang agak lama itu, maksudnya ada 3 bulan lebih lah ya. Cuma resmi pengajuan sampai ke ACD ya kurang lebih sih 3 bulanan mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi intinya ini sih waktu itu memang saya juga jujur lah kendala KLK juga seperti teman-teman kebanyakan ya. Cuma memang KLK ini walaupun menjadi kendala saya ya, waktu awal-awal kan sempat berpikir gimana caranya ya. Tapi saya sebenarnya mengambil hikmah juga sih sebenarnya, kita teman-teman atau kita ya yang pernah bekerja di bank ini sebenarnya itu kita beruntung sebenarnya kita pernah bekerja di bank ya. Karena beruntungnya kenapa? Karena kita mendapat kesempatan ya untuk diuji sama Allah nih. Kira-kira kamu nih udah kasih kesempatan kerja di bank, terus sekarang udah dapat ilmunya, dapat informasi bahwa di bank itu riba. Kira-kira menghadapi ujian ini kamu akan menyerah atau tetap berjuang nih menaati perintahku gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya waktu sempat cerita atau sempat ditanya teman juga kenapa resign itu ya. Intinya di bank itu kita beruntung, tapi dengan catatan kita bisa melewati ujian yaitu resign itu.
karena itu sebagai salah satu ujian kita juga sih, ketika kita karena ada hadisnya juga ya, ketika hadis satu dalilnya bahwa intinya jangan mengaku beriman lah kalau belum siap dengan ujiannya seperti itu. Nah, ujian ini nggak ada yang mudah sebenarnya, cuma memang intinya kita fokus menaati perintah Allah atau enggak gitu ya. Jadi ketika ada kendala kita bisa melewati atau enggak. Nah untuk yang saya itu KLK intinya memang saya waktu desain belum lunas, jadi masih ada outstandingnya ya. Cuma alhamdulillah tetap bisa desain juga ya. Jadi dan sampai sekarang kurang lebih hampir setahun pun juga alhamdulillah sih nggak menjadi masalah yang serius lah ya. Jadi mungkin di pemikiran awal-awal nih bagi teman-teman yang mau resign tapi kendala KLK mungkin agak berat mikirnya ya, tapi ternyata pas perjalanannya intinya itu insya Allah bisa kita lewati lah dengan ini ya, bantuan sama Allah ya. Walaupun kita belum lunas tapi ya masih bisa desain juga, bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Itu untuk KLK ya, masalah KLK. Yang penting memang niat kita sih untuk risetnya memang harus diperkuat, intinya itu Mas Taufik. Oh iya. Ya mungkin bisa jadi motivasi buat rekan-rekan yang sudah berkeinginan untuk hijrah, masih di dalam ya, maksudnya masih aktif di PTN. Forum seperti ini sangat bermanfaat. Juga silakan yang mau bertanya. Ini sampai jam berapa Mas Wahyu? Ya maksimal kalau misal masih ada yang bertanya 22.30, tapi kalau udah agak slow nggak ada yang nanya nggak apa-apa, silakan di close saja. 22.20 itu waktunya Mas Wahyu loh, kalau 21. Iya, sorry. Lupa. 21.30 WIB ya. Lupa. Ini ngajak begadang ini. Berarti KLK masih ada atau udah selesai Mas? KLK sih alhamdulillah masih ada Mas Wahyu. Oh ya. Masih ada Mas. Berarti dicicil aja ya. Iya. Itu sebenarnya agak ini ya. Jadi yang sempat saya jadi kepikiran juga tuh ini, jadi hijrah saya masih mungkin belum sempurna ya. Karena saya tadi masih ada KLK dan setiap bulan pun juga saya masih mengangsur ya. Jadi saya ibaratnya belum berani mengambil langkah yang full tiba-tiba. Jadi saya masih mengangsur itu juga untuk KLK, walaupun tetap ikhtiar sih bagaimana untuk melunasi ya, misal dengan jual aset ataupun kalau ada rezeki lebih seperti itu. Ya semoga selesai segera Mas, disegera lebih cepat lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih Mas Bayu doanya. Amin ya Allah. Monggo dipersilakan bertanya. Sebenarnya mungkin ini Mas Taufik, mungkin nanti bagi teman-teman yang masih di dalam ya, misalnya kan banyak pertimbangan untuk resign ya, salah satunya kerjaan alternatif ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau resign tapi dengan lagi menunggu pekerjaan pengganti atau alternatif, gimana membutuhkan tes seperti tes kita masuk PTN ya, ataupun tes BUMN, mungkin kalau perlu semacam tips-tipsnya lah, mungkin bisa ini ya, sharing lagi ke saya untuk tips masuk ke tempat
di karir profesional lah, mungkin masih bisa, insya Allah bisa saya sharing-sharing bareng gitu. Langsung japri aja berarti ya Mas? Betul. Wes, mantap. Ada pertanyaan? Oh enggak ada di chat. Mohon maaf, nambah lagi sedikit. Mas Yafi, pertanyaan saya sebenarnya sederhana, mewakili teman-teman. Pertama terkait dengan KLK tadi. Ini mungkin kasusnya sama lah dengan saya, yang posisi saya sampai dengan saat ini juga belum lunas, pertama itu. Yang kedua, ini apa ya, tips and triknya lah, supaya teman-teman kan sekarang kendala mau resign itu adalah dia terkendala oleh jebakan Batman KLK itu. Ini mungkin jadi apa ya, ini mungkin di luar apa ya yang tadi Mas Yafi sampaikan usaha ikannya, cuman ini kan mungkin menjadi sesuatu yang menarik lah buat teman-teman, terutama yang masih punya keinginan di dalam tapi punya keinginan kuat untuk riset. Mungkin itu Mas Yafi pertanyaannya. Yo, silakan Mas Yafi. Ya, makasih Pak Wahyu. Jadi tadi intinya saya ulang ke terkait KLK Pak Wahyu Pak Joni ya. Ya memang jadi memang saya ini sih Pak Joni, jadi saya juga ke teman-teman ya. KLK memang saya belum lunas tadi, waktu resign pun juga sempat yang jadi semacam ini ya, tantangan bagi saya tuh untuk bisa resign dengan kondisi KLK masih ada gitu ya. Nah itu memang ada beberapa konsekuensi waktu itu yang saya harus terima ya. Jadi resign saya pertama ini nggak bisa resign secara normal ya, karena secara aturan di tempat kita memang harus dilunasi dulu ya. Jadi saya misalnya secara tertulisnya sih secara mangkir ya, secara tertulisnya. Secara realita sebenarnya saya juga resign baik-baik nih ke BTN ya. Karena memang sebelum resign tadi intinya saya udah izin sounding ke atasan saya di internal audit, maupun juga saya udah konsultasi lah ya, ataupun sharing juga ke teman-teman HCD waktu itu. Intinya secara resign saya coba baik-baik sih secara realitanya. Nah untuk yang kendala tadi yang mangkir ya, itu sebenarnya semacam ketakutan yang sifatnya fata morgana sebenarnya. Jadi ketika kita belum menjalani mungkin kiranya macam-macam ya, tapi kalau udah kita jalani ternyata kita ini sih bisa ngelakuin juga. Intinya kita nggak harus benar-benar terhalang lah sama resiko itu. Yang kedua konsekuensi berikutnya memang saya tidak ini sih Pak, tidak bisa tidak mendapatkan SK ini ya, PHK ya. Jadi dapatnya semacam surat ini aja sih, surat yang memberitahukan bahwa saya udah resmi nggak di PTN ya. Dan saya belum infonya, saya belum bisa ini mencairkan untuk DPLK ya, semacam DPLK ataupun Jamsostek. Jadi sampai saat ini saya masih belum mencairkan itu ya, karena saya sih niatnya kalau bisa lunasin KLK dulu, baru nanti menyampaikan ke HCD bahwa udah melunasi gitu, nanti mungkin minta keterangan atau apa untuk bisa mencairkan itu ya, mencairkan DPLK maupun Jamsostek yang seharusnya menjadi hak saya ya. Kemudian juga konsekuensi berikutnya ya itu yang seperti yang di BTN, jadi nggak dapat berapa kali gaji itu, seingat saya sih nggak dapat ya. Jadi, tapi itu sebenarnya nggak jadi pikiran atau halangan bagi saya sih, karena
yang jadi orientasi saya. Yang penting saya bisa instan dari BTN ya, udah bisa mendapatkan pekerjaan yang insya Allah lebih nggak jadi perdebatan lah ibaratnya ya. Dan saya bisa memulai menata hidup saya yang baru seperti itu. Konsisten saya seperti itu, Pak Joni maupun teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Mas Yafi atas penjelasannya tadi. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Ini jam 21.25 WIB. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini saya bacakan beberapa rangkuman kecil dari Mas Yafi ya tadi ya. Ini ada tips-tips dari Mas Yafi untuk menguatkan dalam resign ketika masih aktif di PTN, yaitu teman-teman hijrah yang sudah lebih dulu. Itu menjadi motivasi Mas Yafi untuk mempunyai niat lebih kuat, mempunyai keinginan yang lebih besar lagi dalam mencapai hijrah dari Bank PTN. Kemudian kajian-kajian online ataupun referensi-referensi. Nah, kajian-kajian online ini bisa jadi hal yang paling mudah ya. Artinya kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun melalui handphone kita, laptop, saat kita sedang online. Kemudian di sini kuatkan niat. Ini saya persempit lagi, itu planning dan kemudian skala prioritas. Jadi ujung-ujungnya adalah skala prioritas. Ketika mempunyai niat untuk hijrah, prioritas apa saja yang harus didahulukan. Misalnya terkait hutang misalnya. Kita punya penghasilan sekian-sekian. Untuk melunasi hutang itu rencana nanti misalnya setahun, misalnya ini contoh aja, setahun, 2 tahun, saya punya niat kuat untuk melunasi hutang tersebut. Kita harus benar-benar komitmen dengan penghasilan tersebut disisihkan untuk membayar hutang itu sampai lunas. Atau kita punya misalnya barang yang mau dijual, motor atau mobil misalnya ini. Kemudian dekati Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran pun di situ terdapat hukum-hukum yang memang sudah dinaskan ya. Misalnya dalam hal ini adalah terkait riba, itu sudah jelas. Kemudian selalu berdoa dan ikhtiar. Ikhtiar dalam hal ini bermacam-macam, bisa memulai usaha kecil-kecilan, kemudian mencoba untuk melamar pekerjaan yang baru non-ribawi, atau usaha yang lain lah. Kita punya kenalan siapapun, misalnya ada pekerjaan atau usaha, kita bisa joinan seperti itu. Tadi ada statement apa ya? Kita itu beruntung kalian. Dari Mas Yafi tadi beruntung bisa kerja di bank, asalkan dengan catatan bisa melewati ujian. Ujiannya adalah resign ya Mas tadi. Seperti itu. Mungkin untuk pertemuan malam ini cukup menarik, pemaparan dari Mas Yafi, kemudian rangkuman-rangkuman tadi yang saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu, Mas Mbak di sini. Kita akhiri forum ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you Mas Yafi. Jazakallah Mas Yafi, Mas Taufik, Mas Wahyu. Terima kasih Mas Taufik, Pak Wawan, Pak Joni, semua teman-teman. Pak Ketum, makasih Pak Ketum. Pak Wawan suaranya aja. Pak Yafi, Mas Yafi,